Hai semua. Tahukah Anda, jenis kendaraan apa yang digunakan untuk memadamkan api? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran, pasti adalah truk pemadam kebakaran. Anda sering melihatnya di kota. Tetapi petugas pemadam kebakaran berjuang, tidak hanya untuk penanganan kebakaran di kota. Misalnya, Anda mungkin juga menghadapi kebakaran hutan. Saat titik api berada di hutan, truk pemadam kebakaran akan sulit masuk sejauh itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa menggunakan pesawat pemadam kebakaran. Dan kali ini kita akan fokus pada teknologi yang sangat eksotis ini. Mari nikmati perlahan selama beberapa menit, kita ulas bersama 6 pesawat yang digunakan pada pemadaman kebakaran hutan. Supertanker 747. Boeing 747 adalah pesawat yang dapat ditemukan di mana saja di dunia, juga termasuk turunannya. Pesawat ini memiliki banyak jenis versi pemadam kebakaran. Yang terbaik diantaranya adalah Evergreen International Airlines 747 Supertanker. Dikatakan, sebagai pesawat pemadam kebakaran terbesar di dunia, dan dapat membawa hingga 74 ton air atau media pemadam sekaligus. Pertama kali, digunakan dalam pemadaman kebakaran di Cuenca, Spanyol. Sejak itu, pemadam kebakaran terbang Boeing ini, telah berkembang ke setiap sudut dunia, termasuk Bolivia, Chili, Israel, dan kampung halamannya, di Amerika. Antonov AN-32P. Ukraina memperoleh kemerdekaan ketika Uni Soviet runtuh, dan memperoleh berbagai warisan Soviet, termasuk pabrik pembuatan pesawat militer unik, Antonov 32, untuk ekspor ke luar negeri. Semua kontrak era Soviet dibatalkan. Pemerintah Ukraina harus mencari pembeli baru, tetapi untuk melakukannya, mereka entah bagaimana harus melakukan pengembangan model baru, dan sebagainya. Itulah sebabnya, Antonov 32, reguler digunakan sebagai pesawat pemadam kebakaran. Ide untuk mengubah Antonov 32 muncul. Pada tahun 1993, Antonov 32 pertama kali melemparkan dirinya ke pusaran air, dan 3 pesawat lepas landas untuk menangani kebakaran hutan Portugal. 2 unit lagi akan berpartisipasi dalam kegiatan pemadam kebakaran di wilayah Crimea, di tanah air mereka, di Ukraina. Atas keberhasilannya, Antonov 32 dijuluki Fire Killer atau pembunuh api. Sejak saat itu, pesawat ini digunakan untuk memadamkan api tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di negara lain. Brief BE-200. Apakah Anda tahu, water scoop aircraft? Tidak seperti pesawat biasa. BE-200 bisa mendarat di darat dan di air. Bagi petugas pemadam kebakaran, hal ini memberikan manfaat besar. Artinya, petugas damkar dapat mengisi ulang air segera, setelah mendarat di danau terdekat. Brief Aircraft Company adalah produsen pesawat Rusia yang merancang Brief BE-200 Altair. Basis pengembangannya menggunakan Brief A-40 Albatros dari Uni Soviet, yang diidentifikasi dengan nama kode Mermaid di NATO. Yang merupakan pesawat terbang amfibi bermesin jet untuk peran anti kapal selam, dengan tujuan untuk menemukan dan menghancurkan kapal selam dimanapun mereka berada. Tetapi penerusnya, BE-200 diciptakan untuk misi yang lebih damai. Bisa dilengkapi dengan tangki untuk menyimpan air, dan pompa khusus untuk memompa air dari permukaan pendaratan. Dan juga bisa difungsikan untuk tujuan lain, misalnya, untuk misi pencarian dan penyelamatan. Petugas dapat memasang peralatan dan perlengkapan, untuk membawa orang sakit kritis, yang membutuhkan perawatan medis darurat. Canadair CL-215. Tidak peduli seberapa hebatnya BE-200,
Tetap pesawat tersebut bukan yang pertama di dunia yang digunakan dalam pemadaman kebakaran hutan. Masih ada yang pertama di dunia, selain pabrikan pesawat Rusia tersebut. Salah satu contohnya adalah CL-215, yang cukup murah, yang melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1967. Yang cocok digunakan di alam terpencil untuk penanganan kebakaran hutan skala besar. Kanada memiliki wilayah daratan yang luas dan jumlah penduduk yang tidak banyak untuk wilayahnya. Jika kebakaran terjadi di suatu tempat di hutan belantara, petugas pemadam kebakaran harus terbang ke tempat kejadian, dan kemudian kembali untuk mengisi air di lapangan terbang. Dengan CL-215, petugas hanya perlu menemukan danau atau tangki penyimpanan air terdekat di sana. Keandalan dan kemudahan penggunaan Canadair CL-215 membuatnya tidak tertandingi di dunia. Dan selama 21 tahun, telah memadamkan api hampir di seluruh bagian dunia. Meskipun akhir produksi pesawat pada tahun 1990, beberapa versi terbaru juga banyak dioperasikan di garis terdepan oleh banyak departemen tanggap darurat di negara berkembang. Bombardier 415. Seperti yang Anda kira, model ini dibuat untuk menggantikan CL-215 yang lama. Yang juga dapat diisi ulang, dengan air dari sumber alami. Meskipun terlihat seperti pesawat tua, pesawat ini sejak tahun 1994 telah digunakan untuk pemadam kebakaran, dengan kinerja yang tidak perlu diragukan lagi. Air dan bahan pemadam kebakaran, atau campurannya dapat didrop setiap hari. Ada lebih dari cukup ruang. Meski dengan spesifikasi pemadam kebakaran biasa, Bombardier 415 ini mampu menampung 8 orang. Namun jika digunakan sebagai pesawat penumpang, bisa menampung 30 orang. Cukup untuk menyelamatkan korban kebakaran, dan mengangkut tim penyelamat beserta peralatannya ke daerah terpencil. Bombardier 415 digunakan tidak hanya di Kanada, tetapi juga di negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan Spanyol. Meskipun sudah tidak beroperasi lagi, 415 masih dianggap sebagai pesawat pemadam kebakaran terbaik di dunia. Martin JRM Mars. Martin JRM Mars adalah pesawat terbang transportasi kargo besar, bermesin 4. Yang dirancang dan dibangun oleh Martin Company untuk Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Merupakan kapal terbang sekutu terbesar yang memasuki produksi. Meskipun hanya 7 unit yang dibuat, Angkatan Laut Amerika Serikat mengontrak pengembangan XPB-2M1 Mars pada tahun 1938 sebagai kapal terbang patroli laut jarak jauh, yang kemudian memasuki produksi sebagai transportasi jarak jauh JRM Mars. Empat dari pesawat yang selamat, kemudian diubah untuk penggunaan sipil, menjadi pesawat waterbombing pemadam kebakaran. 2 dari pesawat masih tetap berbasis di Stroud Lake di luar Port Alberni, British Columbia, meskipun tidak ada yang beroperasi. Namun, masa pensiun akan segera tiba untuk kedua pesawat ini. Salah satunya kini dipamerkan di National Naval Aviation Museum di Pensacola, Florida. Kali ini, kami telah memperkenalkan kepada Anda 6 pesawat pemadam kebakaran yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak, kami harap Anda menikmatinya.
Kami juga sangat menghargai jika Anda dapat berlangganan channel ini dan menyukainya. Kami tunggu feedback Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.